Pernah dengar cerita tentang seseorang yang tidak menyentuh, tidak berbicara kasar, bahkan hanya diam menatap, tapi orang yang berniat jahat padanya tiba-tiba gemetar, pikirannya kacau, lalu jatuh sendiri. Aneh, tapi kisah seperti ini berulang kali muncul dalam cerita Jawa kuno. Mereka menyebutnya bukan santet, bukan guna-guna, melainkan aura bawaan lahir. Aura yang konon dimiliki oleh satu weton tertentu, weton pahing. Benarkah auranya bisa membuat musuh tumbang tanpa sentuhan? Atau ada rahasia batin yang selama ini disembunyikan leluhur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur kabeh. Selamat datang kembali di channel ini, ruang berbagi kisah-kisah kejawen, weton, dan rahasia leluhur Jawa yang jarang dibuka ke permukaan. Di sini kita tidak menghakimi benar atau salah, melainkan belajar memahami makna di balik cerita. Jika sedulur merasa konten seperti ini bermanfaat, mohon dukung channel ini dengan subscribe, tekan tombol like, dan bagikan ke keluarga atau sahabat. Dukungan kecil dari sedulur sangat berarti agar warisan cerita leluhur tetap hidup dan terus bisa kita pelajari bersama. Dalam kepercayaan Jawa, weton bukan sekadar penanda hari lahir. Ia dipercaya sebagai pintu awal karakter, laku hidup, dan energi batin seseorang. Salah satu weton yang paling sering dibicarakan dengan nada pelan namun penuh kehati-hatian adalah weton pahing. Orang yang lahir pada weton ini seringkali tidak menonjol. Mereka jarang memamerkan kemampuan, tidak suka banyak bicara, dan cenderung memilih diam ketika situasi memanas. Namun justru disitulah letak keanehannya. Banyak orang mengaku merasa tidak nyaman tanpa sebab jelas saat berada terlalu dekat dengan sosok pahing yang sedang tenang. Bukan takut, bukan pula benci, melainkan perasaan seperti sedang berada di hadapan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Dalam primbon Jawa, weton pahing disebut memiliki energi panas yang terkunci rapat. Panas ini bukan amarah, melainkan kekuatan batin yang terbentuk dari kesabaran panjang, tekanan hidup, dan kemampuan menahan diri. Semakin sering orang pahing mengalah, semakin berat pula aura yang tersimpan di dalam dirinya. Ada cerita lama yang mengatakan, orang pahing ibarat air yang sangat tenang. Dari permukaan tampak damai, tapi di dasar menyimpan arus kuat yang bisa menyeret siapapun yang lengah. Karena itu, mereka jarang meledak-ledak. Sekali energi itu bergerak, dampaknya tidak selalu terlihat, tapi terasa. Banyak orang pahing baru menyadari keunikan ini ketika mereka mulai sering menjadi sasaran iri, dengki, atau fitnah. Tanpa membalas apapun, justru orang-orang yang berniat buruk perlahan menjauh dengan sendirinya. Ada yang tiba-tiba sakit, ada yang kehilangan keberanian, ada pula yang merasa pikirannya selalu kacau setiap kali berhadapan langsung. Leluhur Jawa menyebut fenomena ini sebagai aura penyeimbang. Aura yang tidak menyerang, tetapi juga tidak bisa diremehkan. Aura yang bekerja tanpa perintah, tanpa mantra, tanpa kesadaran penuh dari pemiliknya. Dan disinilah, cerita tentang weton pahing mulai menjadi bahan bisik-bisik. Karena tidak semua orang bisa melihatnya, namun banyak yang sudah merasakannya. Hampir semua kisah tentang aura weton pahing bermula dari satu hal yang sama, diremehkan. Karena sikapnya yang tenang, banyak orang mengira pemilik weton ini lemah, mudah ditekan, bahkan bisa dipermainkan. Mereka jarang melawan dengan kata-kata, apalagi kekerasan. Justru sikap inilah yang sering disalahartikan sebagai ketakutan.
Di lingkungan kerja, orang Pahing kerap dipinggirkan. Pendapatnya diabaikan, jasanya dilupakan. Di lingkungan keluarga, mereka sering diminta mengalah, diminta memahami, diminta bersabar tanpa henti. Dan di lingkungan sosial, tak jarang mereka menjadi sasaran iri dan dengki, hanya karena hidupnya perlahan membaik tanpa banyak bicara. Namun leluhur Jawa percaya, kesabaran yang dipaksa terus-menerus akan berubah menjadi tekanan batin. Bukan tekanan yang meledak keluar, melainkan yang mengendap di dalam. Orang Pahing jarang menyimpan dendam, tetapi mereka menyimpan luka dalam diam. Dan luka yang terlalu lama dipendam akan membentuk energi. Saat niat buruk mulai diarahkan, fitnah, manipulasi, rencana menjatuhkan, disitulah ujian batin orang Pahing dimulai. Mereka biasanya tetap memilih diam, tetap menunduk, tetap menjalani hari seperti biasa. Namun tanpa disadari, aura di sekelilingnya mulai berubah. Udara terasa lebih berat, suasana menjadi tidak nyaman. Bahkan orang yang berniat jahat pun sering tidak mengerti mengapa hatinya tiba-tiba gelisah. Ada cerita dari sesepuh Jawa tentang seseorang yang terus menekan orang Pahing. Semakin ditekan, semakin tenang korbannya. Hingga suatu hari, si penekan justru kehilangan kepercayaan diri, sulit tidur, pikirannya penuh kecurigaan, dan emosinya tak terkendali. Bukan karena diserang, melainkan karena energi batinnya berbenturan dengan aura yang lebih stabil. Dalam kejawen, ini disebut ketidakseimbangan niat. Niat buruk yang bertemu dengan batin yang lurus akan berbalik arah. Bukan balas dendam, bukan hukuman, tapi konsekuensi alamiah dari energi itu sendiri. Menariknya, banyak orang Pahing baru sadar mereka sedang diuji ketika melihat satu pola yang sama. Musuh mulai ragu, lisan mereka tak lagi setajam dulu, dan keberanian mereka perlahan runtuh, padahal belum terjadi apa-apa secara nyata. Dan dari sinilah, cerita tentang aura weton Pahing mulai berkembang menjadi sesuatu yang dianggap menjatuhkan musuh tanpa sentuhan. Di tahap inilah, kisah tentang weton Pahing berubah dari sekedar bisik-bisik menjadi pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, bahkan tidak ada perlawanan terbuka. Namun perlahan, orang-orang yang berniat buruk mulai merasakan sesuatu yang aneh pada diri mereka sendiri. Awalnya, hanya perasaan tidak nyaman. Jantung berdebar tanpa sebab, pikiran sulit fokus. Saat berhadapan langsung dengan orang Pahing, lidah terasa keluh. Kata-kata yang sudah disiapkan tiba-tiba buyar. Ada yang mengaku keringat dingin mengalir deras. Padahal, ruangan terasa biasa saja. Yang lebih mengherankan, efek ini sering muncul tanpa kontak apapun. Tidak disentuh, tidak ditatap lama. Bahkan, kadang hanya berada di ruangan yang sama. Seolah-olah, ada tekanan halus yang membuat batin musuh kehilangan pijakan. Dalam cerita-cerita kejawen, kondisi ini disebut sebagai benturan aura. Ketika niat buruk bertemu dengan batin yang stabil dan tertahan lama, maka yang goyah bukanlah yang diam, melainkan yang gelisah. Orang Pahing tidak menarik energi orang lain, mereka hanya tidak memberi ruang bagi niat jahat untuk berdiri tegak. Ada kisah lama tentang seseorang yang berusaha menjatuhkan orang Pahing melalui fitnah. Setiap kali rencana itu hampir terlaksana, selalu saja ada hal aneh terjadi. Kesaksian berubah, kesempatan gagal. Bahkan, tubuhnya sendiri tiba-tiba jatuh sakit. Bukan penyakit berat, tapi cukup untuk melemahkan keberanian dan mengacaukan pikiran. Sesepuh Jawa percaya, ini bukan hukuman, melainkan pantulan energi batin. Niat buruk yang tidak menemukan celah akan berputar, lalu kembali menekan pemiliknya sendiri. Sementara orang Pahing tetap berjalan pelan, seolah tidak terjadi apa-apa.
Yang paling menakutkan justru bukan jatuhnya musuh secara fisik, melainkan runtuhnya mental mereka. Rasa percaya diri menghilang, emosi tak stabil, keberanian yang dulu besar, berubah menjadi keraguan berkepanjangan. Dan di titik inilah, muncul ungkapan lama yang masih dipercaya hingga sekarang. Sing meneng, sing ngalah, kadang dudu kalah. Nanging, lagi ngenteni wayahe. Bukan karena orang pahing ingin menjatuhkan siapapun, namun karena energi batin yang lama tertahan, akhirnya bekerja dengan sendirinya. Disinilah banyak orang keliru memahami kisah tentang aura weton pahing. Saat mendengar musuh bisa jatuh tanpa sentuhan, pikiran langsung tertuju pada santet, guna-guna, atau ilmu hitam. Padahal, menurut kepercayaan leluhur Jawa, kekuatan ini justru bukan hasil belajar, melainkan hasil laku batin yang panjang. Orang pahing tidak dilahirkan dengan kemampuan untuk mencelakai. Mereka dilahirkan dengan ketahanan batin. Sejak kecil, banyak dari mereka terbiasa menghadapi tekanan hidup lebih awal, entah dari ekonomi, keluarga, atau lingkungan. Dalam proses itulah, batin mereka ditempa untuk menahan, bukan melawan. Energi batin yang dimaksud bukan energi gelap, melainkan energi yang terkumpul dari pengendalian diri. Saat seseorang mampu menahan amarah, menahan dendam, dan tetap lurus meski disakiti, maka batinnya menjadi padat. Kepadatan inilah yang kemudian dirasakan orang lain sebagai berat atau menekan. Dalam kejawen, ada keyakinan bahwa alam selalu mencari keseimbangan. Ketika niat buruk terlalu sering diarahkan pada seseorang yang tidak membalas dengan niat serupa, alam akan bekerja dengan caranya sendiri. Bukan melalui mantra, bukan melalui ritual, tetapi melalui benturan batin yang tak terlihat. Sesepuh Jawa sering berpesan, orang pahing yang benar-benar kuat justru adalah mereka yang tidak sadar sedang kuat. Begitu kesadaran untuk menyerang muncul, saat itulah energi ini melemah, karena kekuatannya bukan berasal dari ego, melainkan dari kelurusan niat. Itulah sebabnya tidak semua orang pahing memiliki aura ini. Mereka yang mudah marah, dendam, atau gemar menyakiti orang lain justru sering kehilangan perlindungan batin tersebut. Aura yang seharusnya melindungi berubah menjadi kosong, bahkan rapuh. Energi batin ini ibarat pagar halus, tidak terlihat, tidak berbunyi, tapi cukup kuat untuk membuat orang yang berniat buruk berpikir dua kali, bahkan mundur tanpa tahu alasannya. Dan ketika seseorang jatuh bukan karena didorong, melainkan karena kehilangan keseimbangan batin, disitulah orang-orang mulai menyebutnya sebagai jatuh tanpa sentuhan. Pada akhirnya, semua kisah tentang aura weton pahing bermuara pada satu kesadaran penting. Kekuatan ini tidak pernah diciptakan untuk menyerang. Leluhur Jawa meyakini, aura tersebut hadir sebagai bentuk perlindungan alami bagi jiwa yang terlalu sering diuji, tapi memilih tetap lurus. Banyak orang pahing baru memahami perannya setelah melewati masa-masa sulit. Saat mereka difitnah, ditekan, direndahkan, namun tetap memilih diam dan berserah. Di titik itulah, tanpa mereka sadari, batin membangun pagar halus yang menjaga diri dan orang-orang terdekatnya. Aura ini tidak bekerja saat emosi meledak, justru ia menguat ketika hati tenang dan niat bersih. Orang pahing yang menjaga laku hidup, jujur, sederhana, tidak serakah, sering merasakan hidupnya perlahan dilindungi. Bukan tanpa masalah, tapi masalah datang lalu pergi tanpa sempat menghancurkan. Dalam cerita-cerita lama, aura ini sering menyelamatkan pemiliknya dari bahaya yang tak disadari. Musuh yang berniat jahat mendadak mengurungkan niat. Orang yang ingin menipu tiba-tiba merasa ragu. Situasi genting berubah arah, seolah ada tangan tak terlihat yang menjaga keseimbangan.
Yang menarik, orang Pahing jarang merayakan hal ini. Mereka bahkan sering tidak tahu bahwa auranya sedang bekerja. Mereka hanya menjalani hidup seperti biasa, bekerja, berdoa, menjaga keluarga, sementara alam melakukan sisanya. Sesepuh Jawa selalu mengingatkan, jika kekuatan ini disalahgunakan untuk kesombongan, maka perlindungan akan sirna. Aura yang sejati hanya tinggal pada mereka yang rendah hati. Karena tujuan akhirnya bukan menjatuhkan musuh, melainkan menjauhkan niat jahat tanpa menciptakan luka baru. Dan disitulah letak keindahannya. Orang Pahing tidak menang dengan sorak-sorai. Mereka menang dengan ketenangan. Tidak dengan sentuhan, tidak dengan kata-kata, melainkan dengan keseimbangan batin yang sulit digoyahkan. Aura itu bukan senjata, ia adalah penjaga. Sedulur kabeh, dari kisah weton Pahing ini, kita bisa menarik satu pelajaran penting. Kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan amarah atau kekerasan. Justru, ketenangan, kesabaran, dan kelurusan niat seringkali menjadi benteng paling kuat dalam hidup. Apa yang terlihat menjatuhkan musuh tanpa sentuhan, sejatinya bukanlah serangan, melainkan keseimbangan alam yang bekerja dengan caranya sendiri. Bagi siapapun yang merasa sering diuji, diremehkan, atau disakiti tanpa sebab, ingatlah bahwa tidak semua perjuangan harus dibalas dengan perlawanan. Ada saatnya diam menjadi bentuk kekuatan, dan sabar menjadi jalan perlindungan. Jika niat kita tetap lurus, maka apapun yang berniat buruk akan gugur oleh bebannya sendiri. Terima kasih sedulur sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk selalu menjaga hati, laku, dan niat dalam menjalani hidup. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar warisan cerita leluhur Jawa tetap hidup dan bisa kita pelajari bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rahayu,